Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Juliani, Maba Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang investasi dengan tepat saat pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona menyebabkan kondisi perekonomian global menjadi tidak stabil, bahkan kian menurun. Ini berdampak pada sejumlah bisnis di dunia, tak terkecuali pada kegiatan investasi. Jika situasi semakin memburuk, berdasarkan data BEI Bursa Efek Indonesia, hingga tanggal 8 April 2020, IHSG Indeks Harga Saham Gabungan melorot sampai 26,44% dengan catatan net sell atau jual bersih asing sebesar 15,1 triliun di pasar reguler. Sementara itu, di pasar non-reguler, tunai dan negosiasi terjadi net buy atau aksi beli asing sebesar 2,94 triliun. Tentu saja dampaknya langsung dirasakan pada investasi di beberapa sektor, mulai dari perhotelan, manufaktur, hingga komoditas perkebunan dan tambang. Lalu, sebenarnya apakah investasi masih aman dilakukan saat corona seperti ini? Jawabannya yaitu masih aman, asalkan kamu mampu menelusuri instrumen investasi apa yang tepat dipilih agar tidak terjadi kerugian yang amat besar. Nah, di sini ada beberapa investasi yang tepat di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui, SUN atau Surat Utang Negara merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia. Surat utang ini juga seringkali disebut sebagai surat berharga negara atau SBN. Investasi pandemi seperti ini, SUN adalah jenis investasi yang tepat dipilih, mengingat investasi ini sangat dijamin oleh negara, sehingga kamu tidak perlu khawatir mengalami kerugian, seperti duit hilang atau gagal bayar. Salah satu jenis SUN yang dianggap efektif ketika masa pandemi corona yaitu obligasi negara, yang terdiri dari SBR, Saving Bond Retail, ORI, Obligasi Retail Indonesia, dan SR, Suku Retail. Keuntungan berinvestasi SUN atau Surat Utang Negara yang harus Anda ketahui. 1. Tingkat risiko rendah. SUN atau obligasi adalah surat utang yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kondisinya pasti lebih stabil jika dibandingkan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan biasa. Artinya, uang yang Anda ditanamkan dalam bentuk suku maupun obligasi retail Indonesia (ORI) akan tetap menghasilkan keuntungan dan bunga setiap bulannya, dengan catatan kondisi negara memang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Yang kedua, itu bisa digadaikan. Saat ini memang masih banyak orang yang meragukan likuiditas SUN, tapi nyatanya tidak seperti itu. Anda masih bisa mengadaikan SUN di kantor pegadaian atau menjualnya kembali di pasar saham sekunder. Hal ini bisa saja Anda lakukan jika Anda ingin mengakhiri masa kontrak surat utang atau ingin memindahkan tangannya SUN ini kepada pihak lain. Nah, yang ketiga ada pajak lebih kecil dari deposito. Pajak yang dikenakan oleh suku dan ORI hanya sebesar 15% saja, lebih kecil jika dibandingkan dengan pajak deposito yang mencapai 20%. Jadi, Anda bisa mendapatkan untung berlipat dari bunga yang besar dan pajak yang kecil. Setelah SUN, yang kedua itu ada logam mulia. Emas kian dipilih sebagai alternatif investasi yang tepat di tengah pandemi corona. Bukan tanpa alasan, para milenial bahkan masih setia berinvestasi dalam wujud emas. Tidak hanya perhiasan, tapi juga logam mulia atau emas batangan. Hal tersebut dikarenakan risiko investasi emas terbilang sangat kecil, keuntungannya pun lumayan besar. Caranya juga tidak sulit, cukup menerapkan sistem jual beli. Beli saat memiliki cukup uang, lalu jual saat tengah dibutuhkan atau saat harganya naik. Harga logam mulia relatif stabil, bahkan kian mengalami kenaikan di atas inflasi.
Ditambah lagi kemudahan yang diberikan oleh banyak e-commerce melalui sistem menabung emas digital. Bagi milenial yang tidak mau kerepotan berurusan dengan bentuk fisik emas, tapi perlu diingat, jangan sembarangan percaya dengan lembaga keuangan yang menawarkan investasi emas dalam bentuk logam mulia. Sebab saat ini masih banyak lembaga investasi bodong yang mengatasnamakan tabungan logam mulia. Setelah sun dan emas, yang ketiga itu ada properti. Walaupun sebagian besar milenial saat ini memiliki gaya hidup yang sangat konsumtif dan boros, di antaranya mereka ternyata banyak juga yang mulai menyisihkan pendapatan untuk membeli properti dengan tipe sederhana. Caranya juga kian dipermudah, di mana prosesnya bisa dilakukan melalui pengajuan KPR atau kredit pemilik rumah, bahkan ada subsidi dari pemerintah yang membuat harga rumah jadi lebih terjangkau. Pembelian properti ini bukan semata-mata bertujuan untuk langsung dijadikan hunian pribadi, melainkan sebagai investasi. Entah nantinya akan ditempati bersama pasangan atau menjadi sumber pendapatan tambahan dengan menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Properti berupa rumah merupakan salah satu aset jangka panjang yang memiliki harga tinggi, tergantung pada lokasi, desain, kondisi, dan luas tanah bangunan. Sifatnya yang tidak mudah dicairkan atau non-liquid membuat investasi properti cocok dipilih ketika kamu berada di tengah ketidakstabilan ekonomi seperti sekarang ini. Nah, yang keempat itu ada reksadana pasar uang. Pasar modal masih dalam kondisi tertekan di tengah-tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. IHSG yang merupakan indeks acuan utama di Bursa Efek Indonesia atau BEI harus menerus tertekan. Demikian pula dengan kinerja reksadana. Lembaga riset Infovesta mencatat bahwa kinerja reksadana dalam negeri mayoritas negatif sejak awal tahun 2020, termasuk pada pandemi corona mulai merebak. Ini langsung berdampak pada pasar modal dalam negeri dan juga luar negeri. Reksadana saham dan reksadana campuran bukan investasi yang tepat yang bisa kamu pilih dalam kondisi sekarang, dikarenakan kinerja reksadana tersebut sudah merosot dan kian melemah. Terus sebaliknya, yang terjadi pada reksadana pasar uang membuat siapapun yakin untuk menginvestasikan uang mereka di instrumen investasi ini. Pasalnya, kinerja reksadana pasar uang cenderung positif dan relatif stabil sejak awal tahun 2020. Terhitung dari bulan Januari hingga Maret 2020, reksadana pasar uang memberikan imbal hasil secara konsisten sebesar 1,29%. Oleh karena itu, tidak masalah jika kamu berinvestasi ke instrumen investasi ini sebanyak 30%. Toh, sudah ada pembuktian bahwa reksadana pasar uang termasuk jenis investasi yang aman karena kinerjanya yang stabil. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini, saat melakukan investasi, setiap orang pasti memiliki tujuannya masing-masing. Hal tersebut berlaku pada semua investasi. Wabah corona yang terus-menerus berputar membuat para investor asing dan juga domestik berusaha keras mencari aset yang tepat dan aman. Tidak jarang investor mulai mengubah strategi investasi mereka saat corona agar selamat dari kerugian. Sekian dari penjelasan sedikit dari saya tentang investasi dengan tepat pada pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.